Halo guys, berjumpa lagi dengan Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian untuk membahas eh, sebuah kasus ya, sebuah kasus yang lagi viral banget. Mungkin sebagian dari kalian mungkin juga sudah pernah nonton juga, baik itu di TikTok ataupun di Instagram misalnya, atau di platform media sosial lainnya. Itu jadi ada kasus yang sifatnya agak creepy ya, agak horor kayak gitu. Dan ini kejadiannya ada di salah satu provinsi di daerah Kalimantan. Dan ini benar-benar bikin heboh banget waktu khususnya kemarin ya, kemarin hari Kamis kemarin itu FYP, dan itu jadi viral di mana-mana karena memang penampakan dari makhluk yang satu ini tuh benar-benar unik sekaligus mengerikan. Jadi dia gue bilang itu namanya kucong alias kuntilanak X pocong, atau pocong X kuntilanak, atau apalah itu sebutannya, karena memang secara fisik dia itu mirip dengan kuntilanak, tapi dia cara ataupun karakternya dia agak mirip dengan pocong, dan itu bikin aneh dan takut banget, tapi juga bikin orang juga penasaran ini sebenarnya beneran hantu atau bukan sih. Nah, ini yang ingin gue bahas sekarang, dan mungkin ini bisa nambah informasi teman-teman ya, kalau misalnya lagi cari-cari sebenarnya kejadian seperti apa sih, atau kalian cuman tahu sekilas-sekilas aja dan pengen tahu sebenarnya kronologi ceritanya yang lengkapnya seperti apa. Nah, kali ini akan kita bahas. Nah, jadi ceritanya gini, kronologinya dulu ya. Jadi kronologinya itu, jadi ada sekitar tiga orang. Tiga orang ini lagi di mobil, satu orang cewek dan dua orang cowok. Dia lagi naik mobil, dan itu kayaknya entah habis pulang makan, beli makan malam di luar, atau cuma sekitar kayak muter-muter di kota aja. Tapi itu kejadiannya mungkin nggak terlalu malam lah, mungkin jam 8 atau jam 9 lah, nggak terlalu malam. Dan dia kebetulan lewat di satu daerah, di daerah kota Samarinda, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang kalau nggak salah ya. Nah, di situ tuh mereka ngelewatin satu jalan yang mana di sana banyak rumah-rumah ya, banyak rumah-rumah, dan ada satu rumah yang lumayan besar, 2 lantai. Namun ini sebenarnya rumah atau gedung yang sudah lama nggak ditempati gitu. Jadi memang nggak ada orang yang tinggal di situ. Kemudian juga pagarnya tertutup, terkunci kayak gitu, dan itu cuman ada hidup lampu satu di luar kayak gitu. Nah, mereka ini yang tiga orang ini pas mereka lewat ke situ, mungkin ada salah satu dari mereka yang penasaran ngelihat itu kayak ada sesuatu yang berdiri gitu. Jadi dia tuh rumah yang depannya tuh kayak ketutup kaca kayak gitu loh. Jadi dia kalau misalnya ada di taruh sesuatu, misalnya orang itu jualan, misalnya jualan baju atau apa, itu bisa dipajang dan itu kelihatan bagus gitu. Nah, rumahnya kira-kira kayak gitu. Nah, singkat cerita, nah si satu orang yang ada di dalam tiga orang ini, dia lewat dan dia ngeliat tuh kayak ada sesuatu yang berdiri di situ. Tapi karena jaraknya dari jalan yang lumayan jauh ya, karena dia kan halaman juga lumayan luas, terus dia suruh temennya untuk pakai dong HP lu, coba cek itu apaan sih gitu. Dia suruh temannya ngecek dan suruh di zoom itu sebenarnya apa yang kelihatan. Kok dia ngelihat kayak ada sesuatu, tapi awalnya dia nggak tahu itu sebenarnya apa gitu, orang atau apa gitu, atau cuman patung atau apa. Nah, terus temannya ini ngeluarin HP dan dia coba mulai kamerain sambil mobil mereka jalan agak pelan, dan ternyata pas dia udah zoom lama-lama, itu ternyata apa? Ternyata kelihatan itu bentuknya adalah seperti kuntilanak. Jadi lama-lama kelihatan itu seperti orang yang berdiri, perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, dan awalnya dia ngeliat ke kamera. Nah, itu kalian tahu sendiri kan kalau ciri-ciri kayak itu dia mirip kuntilanak ya. Nah, dia ngeliat kamera dan orang tuh kaget kan, kaget, terus dia langsung ngucap gitu, astagfirullahaladzim kayak gitu. Nah, terus anehnya lagi, setelah orang itu masih dalam proses videoin lewat HP-nya dia, ternyata si Kunti itu balik badan dan dia langsung loncat kayak gitu. Dan itu kan agak aneh dan berbeda dengan dunia perkuntian yang kita tahu ya kan. Karena biasanya kan kalau Mbak Kunti itu biasanya dia memang sih dia rambut panjang, baju putih kayak gitu, tapi dia kan langsung terbang kayak gitu kan, hilang, atau misalnya dia terbang gitu yang sering kita lihat di video. Nah, kalau ini nggak, dia loncat kayak itu, tek tek tek. Nah, akhirnya orang berpikir ini sebenarnya kunti atau pocong gitu, atau dia sebenarnya persilangan juga kayak sekarang yang jadi yang persilangan itu nggak cuman virus atau penyakit aja ya, tapi ternyata hantu-hantu atau dunia gaib itu juga ternyata juga ada persilangan. Nah, kira-kira video yang diambil oleh tiga orang ini kira-kira penampakannya kayak gini. Nah, ini pas awal mereka video ini tuh ya, dan dia masih penasaran dari atas mobil, dan
ini dia ngeliat ternyata malah loncat kayak gitu, dan dia loncat dan itu bikin mereka kaget. Nah pas di situ kan orang-orang jadi bingung kan itu apa sebenarnya, karena dia udah ngelihat jelas. Akhirnya tuh mereka bertiga turun dari mobilnya dan mereka agak mendekat ke pagarnya, jadi dia pagar tinggi kayak gitu. Nah terus mereka bikin video lagi untuk sebagai kayak barbuk gitulah ya, barang bukti. Terus dia videoin lagi dan ternyata memang benar itu memang sedang berdiri kayak wanita gitu, wanita rambut panjang. Dan itu kalau misalnya dalam kondisi malam itu bakal ngeri banget, dan gue nggak kebayang kalau misalnya gue ada di situ. Jadi video yang diambil oleh 3 orang ini kira-kira penampakannya kayak gini. Nah ini mereka pas sudah turun dari mobil dia, dan ini dia mulai zoom lagi, ternyata masih berdiri di situ gitu loh. Jadi cewek gitu, mungkin sekitar perawakan 160 ya, cewek dalam tanda kutip. Terus rambutnya panjang. Nah akhirnya karena itu udah viral dan rame banget, akhirnya banyak orang yang mulai berbondong-bondong datang ke situ dan mengecek sebenarnya apa yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kalian tahu apa? Kayak gini kondisinya. Sudah nyala lampunya, nah dinyalakan tapi kosong cok, seram anjir. Nah itu ternyata jadi pas orang-orang udah pada datang dan pada ada yang loncat pagar kayak gitu kan, ternyata itu memang gedung kosong. Dan pada saat mereka ngidupin lampunya ternyata tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Ngeri banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau misalnya memang ada orang itu pasti bisa langsung ke gap kan, kalau misalnya ada orang prank atau apa gitu kan, dan itu langsung pasti kelihatan. Tapi ternyata pas ada orang datang dan mereka pada loncat pagar dan ngidupin lampu misalnya di situ kan, mungkin pakai senter atau apa, itu nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya karena masa udah semakin rame, akhirnya ketua RT pun turun ke lokasi dan dia berusaha untuk menenangkan massa dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu. Apakah memang yang dilihat itu adalah makhluk halus atau orang yang sengaja membuat sebuah kegiatan prank atau ngerjain kayak gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri yang benar itu adalah seperti ini. Nah jadi ternyata di dalam rumah itu ternyata nggak rumah yang benar-benar kosong, tapi ada orang yang jaga di situ. Jadi kebetulan yang jaga itu adalah seorang ibu-ibu, nenek-nenek kayak gitu, tapi dia juga ada di situ bersama suaminya dan juga 1 orang anaknya kayak gitu. Dan akhirnya setelah kondisi itu ketua RT mulai membubarkan massa agar tidak terjadi kesimpang siuran dan keriuhan lagi. Di samping itu juga karena dirasa keramaian tersebut akan mengganggu ketentraman atau kenyamanan penghuni rumah ya, karena memang mereka dalam kondisi beristirahat pada saat itu. Jadi ada beberapa spekulasi yang dibuat oleh orang-orang terkait kejadian ini. Jadi spekulasi yang pertama adalah ini cuman prank doang. Jadi artinya kayak orang-orang biasa lah pengen viral, bikin prank kayak gitu kan, dan yang ngelakuinnya mungkin salah satu dari anggota rumah ini. Jadi itu pendapat orang yang pertama, karena memang orang nggak percaya, mana mungkin misalnya hantu yang kelihatan jelas banget kayak itu. Kalau misalnya itu adalah kunti, itu mungkin dia nggak mungkin meloncat, dia pasti terbang kayak gitu. Dan terus juga ada orang juga mengatakan kalau memang itu hantu, harusnya mereka nggak terlihat seperti itu, terlihatnya lebih samar kayak gitu, nggak terlihat seperti orang yang berdiri. Jadi banyak orang yang nggak percaya, termasuk gue sendiri juga kayak gitu. Pas gue lihat gue nggak ngerasa takut, tapi ini kayak bener-bener kayak apa sih, lelucon banget gitu, kayak maksa banget kayak gitu. Itu gue pun jadi walaupun waktu itu gue bukanya malam, gue ngerasa biasa aja dan nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Nah spekulasi yang kedua yang mengatakan bahwa ini benar-benar makhluk halus kayak gitu. Kenapa dibilang makhluk halus? Yang pertama, ternyata yang 3 orang yang tinggal di sini, ibu-ibu, suaminya, kemudian ada 1 orang anaknya, itu ternyata tidak tinggal di rumah itu, tapi tinggal di rumah yang ada di jauh di belakang dari gedung itu. Jadi dia gedung besar. Kemudian orang yang bertiga ini yang bertugas sebagai penjaga rumah ini itu tinggal di satu tempat atau rumah yang jauh di belakang gedung itu. Jadi agak kurang agak kurang kerjaan aja gitu kalau mereka bikin hal-hal yang kayak begitu sementara rumah dia di sana di belakang. Lain hal kalau misalnya orang ini tinggal di gedung itu, siapa tahu dia mungkin iseng atau bosan atau apa gitu kan, terus dia coba-coba bikin cosplay jadi Mbak Kunti atau pengen jadi yang hantu-hantu yang kayak gitu, terus dia naik di atas terus memancing orang untuk bisa melihat kayak gitu. Dan di samping itu juga agak ngeri juga gitu loh, rumah kita jauh di belakang terus datang ke situ sendirian
sendirian terus dengan gaya pengen jadi hantu-hantu gitu, takutnya yang aslinya malah datang kayak gitu. Jadi orang berspekulasi bahwa memang ini memang makhluk halus gitu. Karena pada saat orang menggerebek pun yang tadi gue bilang itu, yang dia loncat ke pagar, ternyata pas mungkin di center gitu atau dihidupin lampu itu nggak ada siapa-siapa gitu. Dan itu kelihatan gedung itu gedung kosong melompong karena memang dipakai biasanya untuk kegiatan pernikahan kayak gitu, ataupun ada acara-acara resepsi kayak gitu. Jadi memang ruangannya kosong, kalau misalnya ada orang pasti langsung kelihatan. Dan spekulasi ketiga ini yang bikin gue lumayan merinding banget, yaitu ada beberapa orang yang mengaku IndiHome alias Indigo. Jadi orang ini mengatakan bahwa memang yang dilihat itu memang sejenis makhluk halus gitu. Jadi makhluk halus yang, tapi dia nggak bilang gitu apakah itu kuntilanak atau pocong atau apa jenisnya, nggak tahu. Tapi orang itu mengatakan itu memang benar makhluk halus karena gedung itu dipakai nggak cuma untuk acara resepsi atau pernikahan atau kayak gitu, tapi jadi juga berfungsi sebagai rumah duka kayak gitu ya. Jadi ada orang meninggal juga yang pernah ditempatkan di situ. Jadi orang-orang Indigo ini mengatakan bahwa memang ada energi negatif juga di situ. Nah, cuman tidak ada informasi yang benar-benar valid. Nah, di antara 3 spekulasi ini kira-kira menurut kalian yang benar itu dari penampakan itu yang benar yang mana sih? Tulis kolom komentar ya.